Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya mau share satu hasil karya vibe coding yang memudahkan saya untuk beraktivitas. Eh, Kebetulan saya jadi bendahara di musola komplek dan saya harus bisa gitu ya menuliskan atau merecord semua transaksi keuangan yang terjadi dengan mudah dan melaporkannya kembali kepada jamaah juga dengan mudah gitu ya. Jadi tentunya solusi yang paling gampang ya pakai vibe coding. Saya pakai Aurogen dengan basis LLM-nya adalah DeepSeek gitu ya. Dan ini adalah hasilnya. Jadi kemarin saya vibe coding, lalu saya beli domain, saya deploy di server saya. Prosesnya sendiri nggak nyampe 1 jam untuk ngerjain ini. Ada tapinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di beberapa video konten kreator, ada satu konten kreator yang bilang bahwa vibe coding itu seperti menyimpan bom waktu. Kenapa? Karena kalau di deploy lalu kita ditungguin gitu lah, ibaratnya aplikasi berjalan, nanti di 1 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan itu baru meledak tuh bom waktunya. Banyak kejadian di mana datanya hilang atau datanya tiba-tiba ngaco gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tentu itu juga satu hal yang perlu saya tekankan juga gitu ya. Orang-orang ini saat bikin aplikasi menggunakan vibe coding itu eh, masih sangat fokus kepada tampilan, kepada fitur-fitur, tapi saya rasa jarang yang fokus ke tentang datanya ya gitu ya. Sebagai contoh ini kan saya sebagai bendahara menuliskan laporan keuangan ya. Tentu kan saya nggak pengen laporan keuangannya ngaco, atau tiba-tiba di minggu depan aplikasinya tiba-tiba keuangannya tiba-tiba jadi minus atau jadi 1 miliar padahal uangnya hanya 1 miliar. Nah itu dia tuh, makanya kita harus benar-benar tahu gitu ya, punya tips dan trik gitu ya, di mana dan bagaimana kita menyimpan datanya. Jangan sampai pada saat di deploy ke server, tiap kali ganti tanggal datanya hilang gitu ya, atau tiap kali ganti hari datanya hilang, atau ada floating number yang ngaco gitu ya. Nah itu juga harus diperhatikan tuh, jadi jangan asal-asal vibe coding gitu ya. Ini dashboardnya untuk digital reportnya. Lalu saya sebagai bendahara bisa login ke login page. Lalu di sini saya bisa nambahin transaksinya apa, pemasukankah, pengeluarankah, kapan tanggalnya, kategorinya apa, apakah ada infak, apakah biaya kebersihan, dan lain sebagainya. Dan ini transaksinya dari bulan ini sampai kemarin di awal tahun. Ya tentunya kalau ada salah input atau apa, saya bisa edit atau saya bisa hapus, atau saya bisa export sebagai CSV kalau memang dibutuhkan gitu ya. Oke, paling itu aja share-nya. Kalau ada yang mau pakai aplikasinya boleh, template-nya udah ada, jadi tadi tinggal di paling sediain server aja kali ya, atau kalau mau di run di laptop pribadi juga nggak apa-apa, masih bisa. Oke, semoga berguna.